Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Fitriani, mahasiswi PPG Prajabatan 2023 Universitas Riau. Di sini, saya akan membahas tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 8 Pekanbaru. Scaffolding sendiri merupakan bantuan belajar yang diberikan guru, rekan sebaya yang lebih mampu kepada individu untuk memecahkan masalah yang ia tidak dapat menyelesaikannya secara mandiri. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih kemandirian belajar dan tanggung jawab peserta didik. Bentuk scaffolding sebagai upaya mengatasi hambatan dalam memecahkan masalah berupa pertanyaan, petunjuk, pengingat, arahan, atau dorongan yang diberikan kepada individu dalam menemukan solusi penyelesaian terhadap masalah yang ditemukan. Kemudian, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dalam definisi di atas, batas bawah dari Zone of Proximal Development adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau disebut juga dengan perkembangan aktual. Nah, untuk batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur atau yang disebut juga dengan taraf perkembangan potensial. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja siswa yang telah dicapai. Scaffolding diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka temukan. Peserta didik akan mendapat bantuan atau bimbingan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan di kelas 7C di SMP Negeri 8 Pekanbaru dengan materi yang digunakan yaitu materi perbandingan senilai dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Berikut ini adalah cuplikan video untuk penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran matematika di kelas 7C.
Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Di antaranya, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penerapan scaffolding dapat membantu peserta didik mengatasi kesulitan atau kendala dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran dengan penerapan scaffolding yang didampingi guru atau bantuan rekan sebaya yang lebih berkompeten dapat mengurangi rasa frustasi peserta didik yang mengalami permasalahan dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir, proses pembelajaran menggunakan strategi scaffolding dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosio-kultural. Di antaranya, guru dapat memberikan tambahan bimbingan belajar dengan menerapkan metode tanya jawab. Guru juga dapat menstimulus pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan secara lisan, lalu siswa dapat mengungkapkan jawabannya secara lisan pula. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan contoh perbandingan senilai dengan kehidupan sehari-hari yang siswa lakukan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.